ponakan aku kan baru 10 hari datang dari Indo tuh, terus diputus kontrak. Iya. Terus? Nah, terus kan eh, udah tanda tangan. Surat permit juga udah turun kok. Cuman 2 bulan jangkanya tuh. Hmm. Nah, sekarang kan lagi dicariin majikan nih. Tapi kok udah 1 bulan lebih nih kok. Agentnya tuh udah angkat tangan gitu. Terus kan kemarin kan orang PT ngomong katanya tuh nggak segampang itu cari job katanya tuh. Nah terus tuh ditawarin job pertanian di Kausung. Nah kan ponakanku kan kok tanya ke Kausungnya itu sama siapa gitu. Sendirian katanya, nanti juga ada yang jemput katanya gitu. Iya. Ditanya kayak gitu tuh malah marah-marah, katanya kamu tuh niat kerja apa enggak katanya tuh gitu. Jadi dibatalin lagi kok. Hmm. Kau pengikut saya baru apa sudah lama? Sudah lama tapi aku nggak pernah naik sih kok, nyimak-nyimak doang. Kau pernah nyimak nggak kalau saya bilang formal jangan berangkat dulu? Aku tuh kok udah sama orang rumah tuh kok udah gimana ya, ngeyel. Udah aku kasih tahu tuh kok. Jadi sekarang giliran ada masalah ya kayak gitu, nyarinya aku yang udah lama di sini gitu. Ya udah, kalau dia ngeyel biarin aja udah. Biar dapat pelajaran sekali kan. Orang-orang ngeyelan seperti itu kan harus kena dulu. Kalau nggak gimana? Nah, aku tuh kok nanti kalau misalkan nggak dapat kerja kan otomatis kan dipulangin. Nah, itu tuh biaya penempatannya itu kok tadinya tuh ngeluarin 95 juta, tadinya tuh nggak ada potongan katanya. Kan ngeyel dia. Biarin kapok dulu dia 90 juta biar hilang dulu. PT mana yang berangkatin? PT Intan Ayu. Intan Ayu. Bentar ya. Kenapa bisa dipecat tuh 10 hari itu kenapa? Nah, pas pertama datang sampai 10 hari kerja kan itu mandornya kan orang sini tuh udah nggak suka sama ponakanku tuh. Tiap hari tuh dituntut harus bisa bahasa. Nah, terus harus bisa mesin itu yang dia pegang itu yang besarnya pokoknya mah. Jadi tuh nggak ada alasan buat nggak bisa gitu. Ya Nah, benar, dia sana tiba-tiba kerja atau magang, dia kan kerja. Kalau kerja ya harus bisa. iya. Kalau nggak bisa ngapain dia ambil job itu gitu loh. Lah iya kok. Ah, itu kapok nggak tuh? Bilangin ngeyel dia kan, nggak kapok sekali. Udah aku follow kau lah ya, suruh dia bikin laporan nanti. Ya, makasih kok. Effendi ya, Intan ya, Pak Effendi. In- Intan Ayu Lestari kok. Iya, Kerawang kan. Iya, Ya udah, nanti bikin laporan aja ya. makasih kok. Ya. Aku minta saran Koko. Saran apa? Kok percaya kan Kan udah. aku udah dipitnah nih 3 kali mencuri uang di sini. Nah, Kata Koko gimana? Mending pindah majikan atau tetap di sini? kau berapa lama di Taiwan? Baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Anak-anak baru ini kenapa susah nih ya? Saya kasih tahu untuk pindah. Contoh ya, contoh saya ini majikan. Iya. Kamu mau pindah, otomatis kan kamu kasih aku CV kamu, biodata kamu, ya nggak sih? Iya. Nah, kulihat CV kamu, ternyata baru bekerja 3 bulan. Nah, setiap kali nanti ada banyak CV masuk ke saya, kan saya pilih nih. Ada yang 3 bulan, ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 8 bulan. Kira-kira saya pilih yang mana? Yang udah lama. Kalau saya begitu. Kenapa? Karena pengalamannya. Iya. Nah, di situ kamu lebih susah dapat job. Pengalaman kamu di Taiwan cuma 3 bulan. Majikan mana yang mau? Makanya agensi-agensi itu pada malas pindahin kalian kalau masa kalian itu baru 3 bulan. Sedangkan kalian pasti dianggap tidak kompeten. Kenapa saya bilang tidak kompeten? Pasti amal kamu demensia kan?
Ya kalau disebut demensia sih enggak, tapi kayak cerewet ya, namanya juga wajar kan ya orang tua di sini gitu. Berapa Pas- usia Akong apa Ama ini? 70 tahun, ama 70 tahun. 70 tahun. Kenapa dia merekrut kamu? Apa sakitnya dia? Dia stroke sama kencing manis kok. Ada demensia nggak dia? Enggak ada, Bagaimana kamu bisa memastikan kalau tidak? karena dia kalau misalkan ngomong sama anaknya tuh kadang bener kok, nggak ada yang nggak bener gitu. Dia emang cuma nggak bisa ngeliat kalau ada apa-apa tuh, dia bisa ngebilangin ke anaknya itu benar ngomongnya gitu. Oke. Dia ter- Kita balik lagi. Kamu diberangkatkan pada saat kamu di pelatihan sebelum diberangkatkan. Kompetensi kamu apa? kerja pabrik kok. Caregiver apa caretaker? Nggak ngerti kok. BNSP kamu apa? BNSP itu apa? Kau siapa berangkatin kau? Kau PT mana berangkatin? PT Bahana Mega Prestasi Bekasi. Ah, ini PT Bahana Dadan. Kau kok bisa berangkatin orang ini? Saya jelasin pelan-pelan, tidak apa-apa. Kan pelatihan, ada pelatihan bahasa kan? Ada pelatihan bahasa kan kamu? Iya ada. Habis itu kan ada ujiannya, uji kom. Iya. Nah, uji kom itu kan dijelasin. Mbak, hari ini kita ujiannya ujian untuk tes apa ya? Gitu. Ada kan? Nggak ada ujiannya kok. Aku di Subang tuh udah 1 tahun, 8 bulan gitu ya. Aku tuh udah 1 tahun di sana, cuman aku nggak belajar kayak ujian-ujian gitu. Kau pernah dengar yang namanya asesor? Enggak. Ibini. Kok bisa kau berangkat tanpa BNSP? Kau ada BNSP-nya kan? Oh, ada kok, ada. Cuman aku nggak sempet baca, cuman tapi nggak sempet ke otak gitu. Bagaimana kau bisa dapatkan BNSP itu kalau nggak ada ujian? Oh iya ada ujian kok, bener. Aduh, kau lupaan orangnya. Kau masih ingat nama suamimu siapa? Ya, ingat kok Mardianwar. Oh ya, untung nggak lupa dia tuh. Berarti ada kau ujian kan? Ada ujian sama psikotes ada. Ya, kalau sudah ujian dan kamu dinyatakan lulus, baru bisa berangkat kan? Iya bener kok. Berarti kan kau ada sertifikat BNSP nih, misalnya caregiver, Iya ada. ya kan? Nah, harusnya kau sudah kompeten nih merawat orang tua ini. Iya. Ya dong, kamu udah ada sertifikat. Mana sertifikatmu? Ini sertifikat saya. Sertifikatnya apa? Perawat lansia. Nah, tapi saya nggak bisa rawat lansia. Iya. Kan aneh. Dia kan lansia yang kamu rawat. Harusnya kamu tahu dong cara mengatasi lansia ini. Misalnya dia cerewet, bagaimana mengatasi lansia cerewet ini? Emang nggak diajarin di LPK? Ya, kalau misalkan kalau diajarin sih enggak kok, cuman emang udah berpengalaman dari rumah juga kan, aku ada nenek, aku punya nenek cerewet juga, cuman kan maksudnya nggak kayak gini nuduh-nuduh maling juga kayak gitu, takutnya kan Oke. kelanjutan aku. Oke, kita balik lagi atas tuduhan pencurian ini. Benar? Mm. Di Taiwan ini unik. Sekarang gini, kamu sedang live sama saya, atau kamu datang ke rumah saya, tiba-tiba saya tuduh kamu, kau mencuri hati saya. Ya, Boleh nggak? Enggak. Boleh saja, tapi harus dibuktikan. Buktinya mana? Saya polisi nih. Saya misalnya amit-amit lah ya. Misalnya saya polisi Taiwan. Datanglah ama kamu datang ke tempat saya. Saya mau melakukan pelaporan. Pelaporan apa, Nek? Pelaporan si Neng ini dia ngambil uang saya. Oke, Nek, buktinya mana? ya, Neneknya bilang saya tidak ada bukti, saya hanya mencurigai. Nah, di situ polisi bakal ngayumin dia. Nenek mau nggak cari buktinya dulu? Karena dia tidak bisa melanjutkan pelaporannya jikalau tidak ada bukti atau saksi. Ada saksi pun tak ada bukti, nggak bisa dia melanjutkan. Jadi neneknya bolak-balik kantor polisi pun polisinya cuma ketawa doang. Oh, nggak ada bukti. tapi Biarin aja dia mau ngomong apa. Kalau dia benar-benar memaksakan diri melaporkan kamu tanpa bukti, benar-benar polisi nanti melakukan penindakan atas laporan dia, terbukti kamu tidak bersalah, kamu bisa melapor balik. oh gitu ya kok. Iya, kenapa kamu pusingin? Toh kamu nggak mencuri, dia juga pasti nggak ada bukti dong. Biarin aja dia mau ngomong apa. Kamu mencuri ya enggak, gitu aja. Mencuri ya enggak, gitu aja udah. Santai aja.
Ya soalnya kan aku takut, maksudnya kan ini waktu kemarin yang terakhir kali, yang ketiga kalinya itu bukan neneknya yang bilang, cuman anaknya yang bilang, katanya di dompet ini tadinya ada 1.500 saya taruh di nenek, kenapa jadi ada 1.000 doang? Kan aku bilang, aku ngeluarin uang itu cuman buat bayar makan 300 NT, bukan ada 1.500, cuman ada 1.300, kataku gitu. Ya udah suruh laporin aja kalau dia berani. Kan nggak ada bukti. Iya. Kau nggak mencuri kan? Enggak kok. Kamu udah biarin aja, dia mau ngomong apapun biarin aja. Dia nggak bakal bisa melaporkan kamu kalau nggak ada buktinya. Paham ya? Ya paham kok, paham. Dia boleh bicara seenaknya dia, tapi bisa nggak dilakukan pelaporan ke kantor polisi di Taiwan? Belum tentu. Ya. Belum tentu. Paham ya? Ya paham kok, paham. Logikanya gini, kalau dengan gampang bisa melaporkan orang mencuri tanpa ada bukti, enak. Setiap hari gue undang teman gue datang, gue pergi ngelapor, uang saya hilang 1 juta NT. Uang saya hilang 3 juta NT. Dan teman saya harus bayar. Ya nggak mungkin lah. Paham ya? Ya paham kok. Nah, itu soalnya aku kan takut baru gitu kok, baru di sini. Terus aku ngelapor agensi juga kan, agensinya nggak mau ngejelasin apa-apa gitu. Maksudnya nggak, ya tenang kamu nggak salah apa gimana gitu, nguatin aku. Jadi aku takut sendiri kok di sini. Gini, saran saya gini ya, 3 bulan ini kau lihat ada perubahan apa enggak. Kalau dia masih menuduh bilang enggak, gua nggak mencuri. Ya. 3 bulan ini kau tantanin, kalau nanti kau udah setengah tahun atau 8 bulan, nah itu kau baru minta pindah. CV kamu udah bagus, udah kerja 6 bulan atau 8 bulan masih mending. Iya kok. Oke, paham ya Mas Koko ya? Sabar-sabarin dulu 3 bulan lagi. Kalau memang nggak kuat 3 bulan lagi kau baru minta pindah. Ya. Oke? Kalau misalkan ada tuduhan berkelanjutan gitu ya kok. Nggak bakal bisa kalau tanpa bukti. Kalau benar kamu tidak mencuri nggak bakal Ya. bisa. Kalau kau dituduh lagi, kau beneran dilaporkan, nanti kau naik lagi ke sini. Aku bantu Oke, kau. oke. Ya? Ya. Yuk, Terima yuk. kasih ya kok. Yuk. Gak usah takut, aku pun sering kali dituduh sama istriku mencuri. Sering. Itu biarin aja. Karena kau tahu kan, sudah mulai demensia dia. Padahal yang tua kamu loh, Beb. Nggak cuma menuduh saya mencuri. Menuduh saya sering chat sama mantan saya. Padahal HP saya pinnya semua dia tahu. Sampai Gmail dia juga tahu, semua tahu.